Bahkan tak terbatas kasihnya dalam menolong kita. Amin saudara. Terima kasih. Setelah pujian ini kami berikan kesempatan buat jemaat
dalam hidup kita. Amin. Kita akan pujian kembali dari Pulau dan Benua. Setelah pujian ini, kami persilakan untuk jemaat setempat mempersiapkan diri.
Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita perhatikan saya ambil dalam Injil Matius, ya, sama-sama kita memperhatikan Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua yang kita akan sama-sama perhatikan, yang kita baca adalah ayat yang ke-13 sampai ayat yang 15. Meskipun yang lebih populer di kalangan gereja-gereja pada umumnya pada saat Natal itu ayat yang pertama sampai ayat 12, perihal orang Majus yang datang dari timur untuk menyembah Yesus. Tapi dari Matius pasal 2 ini ada kelanjutannya. Setelah kunjungan orang Majus datang untuk menyembah Yesus, maka dilanjutkan dengan perikop selanjutnya, penyingkiran ke Mesir, dan selanjutnya juga ada pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Kembali lagi untuk Natal tahun 2023, kita akan dari jemaat yang ada di tempat ini, kita memperhatikan perihal penyingkiran ke Mesir di
Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pembacaan yang sama-sama kita perhatikan tadi, bahwa penyingkiran ke Mesir, apalagi penyingkiran ke Mesir ini merupakan kehendak ataupun rencana Tuhan untuk melindungi bahkan menyelamatkan bayi Yesus dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes. Memang secara kontekstual Alkitab dalam Matius pasal yang kedua ayat 13 ini enggak disebutkan itu sudah usianya berapa Pak Yesus itu diajak untuk mengungsi ataupun menyingkir. Sebab kalau saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna penyingkiran, ya, penyingkiran itu memiliki makna proses atau cara atau perbuatan untuk menyingkir, menghindar, atau juga menyelamatkan diri. Bahkan dikatakan dalam Kamus Besar itu pengungsian. Jadi untuk pemberitaan Natal yang kita perhatikan di sini bukan hanya menyangkut apa yang harus kita perbuat untuk suatu mengantisipasi seperti apa yang dilakukan oleh Herodes ini, tapi juga ke depannya yang suatu saat kita suka atau tidak, kita setuju atau tidak, suatu saat pasti akan terjadi suatu pengungsian. Kalau mana waktu itu sudah Tuhan tetapkan. Sama pada saat bayi Yesus harus menyingkir ke Mesir, itu pun juga menurut waktu dan ketetapan Tuhan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dalam konteks Matius pasal yang kedua itu ada hal yang tidak disebutkan secara spesifik. Usia berapa Yesus itu menyingkir ke Mesir. Dan memang selama ini hampir kita gak pernah berpikir, ya. Karena secara logika untuk menyingkir kalau dalam sekarang ke Mesir berarti keluar negeri, karena waktu itu Yesus ada di Bethlehem, Yudea, di daerah Palestina. Harus menyingkir ke Mesir. Kalau sekarang orang pergi ke luar negeri kan namanya sebagai wisatawan, ya, turis. Ya, otomatis segala sesuatu pasti dipersiapkan dengan baik. Tapi penyingkiran Yesus ke Mesir ini bukan sebagai satu turis, sebagai seorang wisatawan yang dibawa oleh orang tuanya Yusuf, tapi dalam rangka menyelamatkan diri dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dan bisa dikatakan keselamatannya bayi Yesus atau selamatnya bayi Yesus dari ancaman Herodes Raja sendiri enggak lepas daripada ketaatan orang tuanya yang namanya Yusuf. Memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebab ya, manakala kita sama-sama memperhatikan dalam Matius pasal yang kedua ayat 13 ini. Tadi saya sebutkan memang ini kalau saya perhatikan, saya pelajari dalam
dalam Alkitab, dalam firman Allah maupun di dalam sejarah Alkitab. Ya. Penyingkiran bayi Yesus ke Mesir secara spesifik kontekstual nggak disebutkan usianya, tetapi itu setelah usia 40 hari. Jadi setelah usia 40 hari itu baru Tuhan perintahkan, ya, baru Tuhan perintahkan Yusuf untuk mengungsi ke Mesir. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kenapa harus mengungsi ke Mesir? Karena waktu itu setelah ada kunjungan orang-orang Majus menemui pribadi Yesus, dan kunjungan orang Majus, datangnya orang Majus menyembah Yesus itu sebelumnya diawali dengan apa? Pemberitahuan. Orang Majus itu memberitahukan, menginformasikan bahwa raja orang Yahudi itu telah lahir kepada siapa? Raja Herodes. Jadi prosesnya, runtutannya, kalau orang Jawa runtutannya, ya, peristiwa itu karena orang Majus yang sejak awal mendapatkan petunjuk sesuai dengan keahliannya, ya, tentang kelahiran raja orang Yahudi itu lewat bintang. Tapi entah kenapa yang Tuhan izinkan waktu di Yerusalem, Raja Herodes orang Majus tidak lagi bertanya kepada bintang itu atau tidak menyelidiki lebih dulu, tapi orang Majus itu justru bertanyanya masuk ke kerajaan, ke Raja Herodes. Padahal sebelumnya Raja Herodes dan ahli Taurat, para imam-imam itu nggak pernah tahu, ya, kalau raja orang Yahudi sudah dilahirkan. Itu yang ada dalam Matius pasal 2 ayat 1 dikatakan, ya, Matius 2 ayat 1 dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi peristiwa itu setelah Yesus lahir di Bethlehem, baru orang Majus itu datang, bukan sebelum lahir. Jadi setelah Yesus lahir itu, baru orang Majus memberitahukan kepada Herodes, dan dari situlah Raja Herodes juga mencari di mana, ya, kelahiran bayi Yesus yang dikatakan raja orang Yahudi itu. Dan dari situlah kita melihat ayat-ayat selanjutnya dari pasal yang kedua itu. Karena Herodes tahu kalau raja orang Yahudi sudah lahir, maka ada perencanaan untuk membunuh bayi Yesus, meskipun itu dibungkus dengan bahasa, dengan kata-kata ingin menyembah Yesus. Itu memang secara konteks Alkitab seperti itu. Memang di mulut Raja Herodes ini ingin menyembah Yesus yang dikatakan kepada orang Majus. Tapi hati yang Allah lebih tahu, yang Tuhan lebih mengerti, yang Tuhan sanggup membaca pikiran hati manusia. Sebenarnya Herodes bukan untuk menyembah Yesus datangnya, tapi untuk membunuh. Itu sebabnya setelah orang Majus itu meninggalkan Raja Herodes dan Tuhan beri petunjuk lagi lewat bintang, dan akhirnya orang Majus itu menjumpai bayi Yesus di rumah. Di konteks ayat sini kita melihat bahwa orang Majus itu melihat, ya, bertemu bayi Yesus di rumah, bukan di kandang. Ya, memang ada prosesnya ini. Ayat yang 10 tolong dibacakan Mbak Kris, ya, ayat 10 dari pasal 2 ayat 10. Matius 2 ayat yang ke-10. Ayat 9 dulu. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat
di mana anak itu berada. Terus, Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. terus, Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. iya. Jadi saya jelaskan, tadi saya katakan bahwa orang Majus tadi bertemunya menyembah bayi Yesus itu di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu setelah bayi Yesus itu lahir. Lahirnya memang di kandang Bethlehem sesuai dalam Injil Lukas. Ya. Tapi tidak terus. Yusuf dan Maria berada di kandang. Sebab setelah beberapa saat memang lahirnya di kandang, Yusuf dan Maria itu pindah ke rumah. Dan di Bethlehem, ya kembali lagi, di Bethlehem itu Yusuf dan Maria itu lebih daripada 40 hari. Kenapa saya katakan 40 hari? Karena pada saat ayat dalam Lukas pasal yang kedua ini kita baca ya, belum nanti saya akan masuk kepada intinya ya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke 21 mulai ya. Injil Lukas pasal yang kedua mulai 21. Injil Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Terus, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. ya puji Tuhan. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini rangkaian tentang bagaimana orang tuanya Yesus, yaitu Yusuf dan Maria itu tetap mengikuti aturan ataupun ketetapan hukum Taurat. Karena semua anak laki-laki sesuai dengan aturan hukum Taurat kalau lahir disunat itu pada usia 8 hari. Dan setelah 8 hari, terus 33 hari selanjutnya itu masa, kalau untuk hukum Taurat dalam kitab Imamat itu masa dikatakan di sini untuk ya menggenapkan waktu pentahiran hukum Taurat itu. Ya. Jadi orang tuanya itu sebelum masa itu nggak boleh datang ke bait Allah. Tapi setelah 33 hari itu baru diizinkan hukum Taurat itu dalam kitab Imamat itu datang ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Itu pada usia 40 hari dan akhirnya di Yerusalem itu bayi Yesus itu bertemu dengan Bapak Simeon dan Ibu Hana. Dengan kata lain, ya, usia saat pentahirannya, ya, baik itu peristiwa penyunatan maupun pentahiran orang tua yang berhukum Taurat. Kalau bayi laki-laki itu 33, kalau bayi perempuan itu 66. Jadi ada 2 kali lipatnya. Ya, itu untuk orang tuanya. Yang intinya kembali lagi, saya mengajak Bapak Ibu ya dalam hal ini untuk kita sama-sama berpikir kenapa Allah kita itu Allah yang sangat luar biasa, Allah yang tertib adanya. Meskipun Dia itu Allah yang menciptakan langit, bumi dan isinya, Dia juga yang menetapkan aturan, tapi Allah itu juga nggak mau melanggar aturan yang ada. Oke. Jadi penyingkiran ke Mesir itu setelah rangkaian ya, untuk menggenapkan firman Allah itu dilaksanakan. Nggak boleh, meskipun Dia Allah yang berkuasa, nggak boleh seenaknya mengubah
sesuatu. Tapi Tuhan memberikan satu contoh, memberikan satu teladan dalam setiap langkah-langkah kehidupannya. Meskipun dia itu berkuasa, dia adalah pribadi Allah sendiri, pribadi firman Tuhan sendiri, dia memberikan contoh teladan kepada manusia. Nggak boleh seenaknya nabrak pasal lainnya gitu, nabrak aturan yang sudah ditetapkan dengan dasar alasan apapun juga. Kenapa hal ini perlu kita sama-sama pahami, supaya kita juga sama-sama belajar dalam hidup kita ini, sehingga kita nggak ada alasan-alasan apapun juga untuk kita seenaknya sendiri melanggar ketetapan firman Tuhan dengan argumen apapun juga. Bukti yang sudah Tuhan berikan, teladankan, meskipun itu sifatnya sangat-sangat urgent demi keselamatan. Bayi orang tuanya harus menyingkir, tapi itu tidak serta-merta langsung menyingkir, tapi ada saatnya Allah itu menetapkan lewat apa? Waktu itu menampakkan diri kepada Yusuf setelah diberitahukan oleh orang Majus kalau Herodes itu mencari anak itu untuk datang membunuhnya. Meskipun bahasa yang tadi yang sama-sama kita baca dalam Matius pasal yang 2, bahasanya Herodes itu ingin menyembah, tapi dibalik semuanya itu Tuhan katakan, bangunlah anak itu serta ibunya pada Mesir, tinggallah di sana. Sampai berfirman padamu, karena Herodes telah akan mencari anak itu dan untuk membunuh dia. Allah itu nggak pernah salah. Bukan Allah itu sok nebak, tahu apa yang direncanakan oleh manusia. Bukti kalau Allah itu ngerti apa yang dilakukan oleh manusia. Yang dikatakan kepada Yusuf itu sudah tergenapi di dalam Matius pasal 2 ayat 16. Karena Herodes tidak mendapatkan informasi dari orang Majus, karena orang Majus sudah berjalan pulang ke negerinya lewat jalan lain, maka Herodes yang tidak tahu persis bayi Yesus raja orang Yahudi, maka pelaksanaan dari niat jahatnya itu dilakukan untuk seluruh anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem waktu itu. Itu bukti bahwa Allah Tuhan mampu tahu persis isi hati manusia. Dan yang Tuhan katakan lewat malaikat juga di situ nggak dikatakan malaikat siapa. Tapi suatu saat ini pun juga akan, nanti akan saya tunjukkan. Selama ini saya pergumulkan, saya meyakini itu malaikat bukan sembarang malaikat. Ada malaikat yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan berita itu kepada Yusuf. Itu bukan sembarang antara malaikat. Tapi yang intinya nanti kita akan sama-sama kalau bicara tentang pesan dari malaikat, itu bukan sembarang pesan. Kalau malaikat benar-benar diutus oleh Tuhan, maka ucapannya itu akan pasti tergenapi. Cepat atau lambat pasti tergenapi. Bukan hanya tentang berita sukacita, meskipun itu berita suatu apa? Penderitaan, sukacita, ratap tangis yang dialami oleh ibu-ibu keluarga yang di Bethlehem yang bersamaan dengan kelahirannya bayi Yesus. Itu nggak sembarang malaikat, sehingga berita ataupun pesan dari Tuhan kepada malaikat diteruskan kepada Yusuf itu benar-benar terbukti. Memang pada waktu itu, kembali lagi pada waktu itu, setelah Yusuf mendengar apa yang dikatakan malaikat kepadanya, Yusuf serta-merta malam itu juga dikatakan ayat 14, Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak Isa ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Nggak ada suatu istilah atau kata-kata ditunda. Biasanya kalau orang mau berjalan
nunggu. Apalagi kalau tahu beritanya itu waktu mimpi, tengah malam tidur mimpi terus suruh berangkat. Secara logika manusia pasti habis aja, namanya perjalanan. Oleh waktu sing enak disiapkan ditoto dhisik karena perjalanan jauh, mau ke luar negeri, bukan sebagai tadi saya bukan sebagai turis, bukan sebagai seorang wisatawan, tapi sebagai apa? Buronan yang diburu atau yang dicari oleh Raja Herodes. Yang intinya lewat berita Natal ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau bicara tentang keselamatan, ya, bicara tentang perlindungan, menyelamatkan diri, menghindar dari nafsu bunuhannya Herodes, kita akan sama-sama belajar model satu ketaatan. Tapi taat yang model yang bagaimana yang harus kita perhatikan. So kita juga banyak dikabulkan dengan bahasa ketaatan, taat dan taat. Tapi taat yang bagaimana yang benar-benar manakala itu harus kita perbuat. Jadi ketaatan Yusuf inilah juga yang menjadi penentu bagaimana bayi Yesus itu bisa apa? Bisa terselamatkan dari Herodes. Meskipun Allah kita itu Allah yang maha kuasa, bisa saja melindungi dengan berbagai cara. Ya, mungkin ya suatu kemungkinan bagi akal manusia kita, saudara ya, yang sangat terbatas ini, saudara ya, mungkin ya lebih mudah sumber permasalahan yang diselesaikan, iya enggak? Kan selesai. Sumber permasalahannya kan Raja Herodes. Nah, ya, kalau permasalahan yang mau membunuh Raja Herodes, udah habis aja Raja Herodes, kan selesai. Nggak susah-susah, Yesus harus apa? Oh, dia kan Allah yang kuasa. Nggak susah-susah harus pergi ke Mesir. Nggak nyengsarakan orang banyak masalah itu. Kenapa orang banyak yang disengsarakan waktu itu? Orang tuanya baru melahirkan, usianya dari kelahiran itu lebih dari 40 hari. Ya. Harus melakukan perjalanan jauh pergi ke Mesir. Itu kan sengsara. Beda dengan zaman sekarang ini, kemana-mana sudah ada kendaraan yang tersedia. Kalau zaman Yesus lahir, ya. Kalau yang saya baca dalam sejarah Alkitab itu masih konvensional. Kalau punya yang menggunakan tunggangan, kalau yang punya lagi menggunakan unta pada waktu itu. Kalau punya, padahal keluarga Yusuf itu termasuk keluarga yang ekonomi rendah. Maka bukan saya merendahkan orang tuanya Tuhan kita, tapi kenyataannya waktu mempersembahkan menurut hukum Taurat untuk pentahiran itu, Yusuf itu gambarnya mempersembahkan 2 ekor burung itu ukuran burung merpati. Ini untuk kalangan yang paling rendah ekonominya. Maaf, seperti Muhammad untuk orang miskin. Tapi memang kenyataan seperti itu. Sehingga secara logika nggak mungkin ya, menggunakan fasilitas yang lebih. Sehingga malam itu juga dikatakan Yusuf pergi ke Mesir. Memang yang disusahkan banyak, tapi dibalik semuanya itu, sekali lagi kalau saya renungkan, itu adalah untuk menggenapkan firman Tuhan. Ujung-ujungnya kok, kalau memang untuk menggenapkan firman Tuhan, suka atau tidak, kita harus tetap apa? Menyerah pada ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan. Oh, jadi sumber masalah itu Herodes. Ya udah, habis Herodes kan selesai, titik. Gak ada nanti cerita selanjutnya pembunuhan bayi laki-laki di Bethlehem. Bethlehem nggak disebutkan berapa jumlah korban bayi laki-laki. Meskipun ada para peneliti Alkitab, ada perkiraan-perkiraan, tapi nggak disebutkan secara spesifik. Tapi itu juga menimbulkan dampak ratap tangis, tapi juga ratap tangis itu menggenapkan firman Tuhan.
Dikatakan terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anaknya dan tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Itu penggenapan firman Allah. Jadi kadang-kadang kita juga harus sama-sama belajar Bapak yang dikasih Tuhan. Tuhan izinkan suatu permasalahan dalam kehidupan ini. Tapi juga harus memohon kepada Tuhan kita memiliki hati yang bijaksana. Apa yang Tuhan izinkan ini untuk mengenapi firman Tuhan atau sebatas karena kesalahan kita manusia. Kembali lagi, yang tahu persis diri kita dengan Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kalau sumber masalahnya Herodes, pola pikir manusia kita yang sangat terbatas, kan udah sikat aja Herodes, titik, nggak ada kelanjutannya. Ya memang Herodes Agung ini, Herodes zaman Yesus lahir ini, kalau saya baca dalam sejarah Alkitab ini namanya Herodes pertama, Raja Herodes pertama yang dijuluki sebagai Herodes Agung. Herodes Agung ini pemerintah di daerah Yudea pada waktu itu kurang lebih pemerintahnya 33 tahun. Dan matinya itu pada tahun 4 sebelum Masehi. Sesaat setelah Raja Herodes Agung ini memberikan SK untuk pembunuhan bayi yang ada di Bethlehem. Setelah itu Raja Herodes Agung itu mati. Itu memang ada dalam kitab suci Bapak Ibu ya. Jujur aja baca yang nggak ada, itu ada dalam sejarah Alkitab. Ya, kan ditulis oleh seorang sejarah orang Yahudi yang namanya Josephus. Meskipun juga ada sejarah yang lainnya, sejarawan yang lainnya yang juga menceritakan, tapi beda versi tahunnya. Tapi nggak akan saya sebutkan itu. Tapi yang saya yakini sesuai dengan pemerintahan waktu Herodes Agung ini, matinya itu tahun 4 sebelum Masehi. Sesaat setelah memerintahkan anak laki-laki dibunuh. Selanjutnya digantikan oleh Archelaus. Archelaus itu ayat selanjutnya 19 itu Archelaus ya. Archelaus itu anak daripada Yohanes Agung. Dan pada zaman itulah terus Yusuf itu kembali lagi ke Israel, ke Palestina setelah dari Mesir. Ya. Ini anak sulung Archelaus dari ibu atau dari istri orang apa? Kalau yang dalam catatan saya itu dari ini apa namanya? Sebentar ya. Itu dari apa namanya? Dari perempuan ya. Perempuan yang berapa? Perempuan Samaria atau perempuan Samaria yang namanya Maltake. Ya, itu istri Herodes Agung. Apa? Maksud saya ya istri Herodes Agung dari perempuan Samaria namanya Maltake itu punya anak namanya Archelaus, itu yang menggantikan setelah Herodes Agung ini mati. Ya. Dan pada saat Archelaus itulah dalam Matius pasal yang kedua itu Yusuf dan Maria kembali lagi dari Mesir. Ya. Karena yang menggantikan Raja Herodes itu Archelaus. Tapi itu nggak terlalu terkenal, nggak seperti orang tuanya Herodes Agung dalam kiprah, dalam kiprah politiknya itu singkat dalam apa namanya pemerintahannya. Ya. Tapi yang intinya yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, ada saatnya meskipun dengan dasar ayat Alkitab bahwa kita itu memiliki kuasa yang besar dan segala kuasa apapun juga di muka bumi ini. Seringkali kan dasar itu ya. Kalau menghadapi tantangan jangan serta-merta langsung kita apa? Kontras. Kita juga harus ada saatnya apa? Kalau Tuhan izinkan menyingkir, ya harus apa? Dihindari. Nggak perlu. Ya memang ada konteks-konteks tertentu, ya Tuhan izinkan kuasa yang ada dalam hidup kita itu lebih besar dari kuasa apapun juga. Tuhan selalu memberi kemenangan, tapi pada saat menghadapi Raja Herodes yang demikian,
kelahiran Yesus, tapi yang kita lihat di sini tuh roh-roh yang ada seperti rohnya Herodes. Itu dikatakan dalam Matius, dalam Injil Lukas itu dijuluki oleh Tuhan Yesus itu Herodes itu dijuluki serigala. Serigala itu, perilaku serigala itu suka mencerai-beraikan dan juga membunuh. Dan membunuh, kalau dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya, itu sama dengan membenci. Sekarang kita nggak langsung membunuh, memang banyak kriminal sekarang mau langsung bunuh. Tapi kalau kita sama-sama dalam gereja Tuhan, ya, kita nggak membunuh secara fisik, tapi kita apa? Nggak sadar bahwa kita juga apa? Kadang-kadang timbul suatu kebencian, dan menghadapi suatu kebencian, musuh kebencian ini, bukan hanya orang lain, tapi mungkin diri kita sendiri. Bukan kita lawan, tapi kita hindari. Kita mau memperhatikan Kristus sebagai kepala gereja, supaya lewat Roh Kudusnya menolong kehidupan kita, yang kita menyadari bahwa kehidupan kita tuh tantangan sekali, banyak sekali dari berbagai sisi kehidupan, baik dalam usaha, dalam pekerjaan apapun juga, dalam rumah tangga. Iya, kalau musuh mungkin benci, bunuh, selesai. Tapi kalau kita membenci dalam nikah, rumah tangga, keluarga sendiri, apa harus kita bunuh? Tidak mungkin. Mungkin bunuh fisik, ya. Tapi kalau itu kebencian, itu sama dengan pembunuhan. Kalau saya bacakan, Bapak Ibu sudah hafal, membenci sama membunuh. Ya harus kita hindari. Enggak harus dia Pak, ya, bikin ramai, diupayakan bagaimana supaya nggak berlanjutan sampai reda, baru kembali lagi seperti Pak Yesus. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang demikian gampang-gampang susah. Memang mungkin mudah diucapkan, tapi untuk dilaksanakan ya cukup pikir-pikir, enak aja. Iya nggak, pikir nggak wani kayak gitu. Kalau dari benci orang gitu, meskipun kecil gini kira nggak berani mengatakan hal itu ya. Tapi kalau memang nggak hal yang demikian yang tetapkan solusinya, ya jangan kita lawan. So, pada saat cerita itu, meskipun dia itu Allah yang maha kuasa, apalagi ya Allah yang melindungi umatnya, ya, gak perlu memang gitu pertolongan orang lain. Tuhan sanggup melakukan segala, tapi Tuhan gak melakukan hal itu. Dan ini untuk makna sekarang ini, saudara. Ya memang dulu memang terjadi, benar-benar terjadi, terbukti dalam sejarah, dalam Alkitab terbukti. Tapi untuk kehidupan sekarang ini, pembunuhan bukan seperti kita tuh menghadapi orang atau menjadi Raja Herodes. Tipe-tipe itu serigala. Ya mungkin sekarang tipe serigala yang lebih banyak seperti Herodes itu serigala berbulu domba. Serigala berbulu depannya manis. Dia nggak sama seperti Herodes itu waktu bicara dengan orang Majus, manis mana? Coba kamu selidiki. Soal aku juga tertarik untuk datang menyembah sebagai manis di hadapan orang. Nggak ada malah seperti tanda-tanda kalau dia sebagai seorang yang kejam. Padahal kalau saya perhatikan Herodes ini memang orang yang sangat kejam. Tapi dia juga sebagai seorang politikus yang sangat lihai, yang sangat pintar, sanggup menyembunyikan kekejamannya di balik ya keramahannya seperti itu.
Tidak ngomong sama orang yang bodoh-bodoh pinter ya orang Majus kan juga kalau seorang bisa menembus satu kerajaan istana itu kan bukan sembarang orang. Ya enggak, logikanya saja kalau kita nggak punya channel di dalam, jangankan raja untuk urusan-urusan administrasi yang di bawah ini aja ya kalau memang hanya sebatas untuk urusan di desa ya semua warga bisa. Yang penting ada surat pengantar RT RW ke temu Pak Lurah. Tapi sedikit naik ke camat, nggak tentu juga mungkin kalau nggak ada ya link ke sana naik lagi mau ketemu bupati. Agak apa lagi tataran yang tertinggi sampai ke istana presiden kalau nggak punya nggak bisa. Termasuk orang Majus ini, kalau orang Majus ini bisa masuk ke istananya Herodes, dengan kata lain memiliki level yang sama. Di hadapan orang level yang sama, Herodes memang pintar, lihat bahasa secara kuliner sekali. Tapi dibalik kelihatannya itu dia memiliki suatu nafsu bunuhan yang luar biasa. Kalau saya baca dalam sejarah Alkitab, kan dibunuh oleh Raja Herodes Agung ini bukan hanya musuh, termasuk keluarga dan anaknya sendiri. Luar biasa. Kalau keluarga itu menyangkut, ya, itu ada menantu, ada mertua, keluarga yang itu disikat habis sama Raja Herodes Agung. Pokoknya ada indikasi dia tuh melakukan suatu pemberontakan, nggak seneng. Ya, dengan caranya kalau yang saya baca dengan cara itu perincian itu bisa membunuh. Termasuk anaknya sendiri juga dibuang. Oke. Keponakannya dan sebagainya diasingkan dan sebagainya. Yang intinya bukan saya menceritakan sebatas Herodes, tapi yang namanya nafsu untuk suatu manusia itu ada akar suatu kebenci yang membunuh itu nggak pandang bulu siapa yang dibenci, siapa yang dibunuh, saudara ya. Nggak peduli meskipun tubuhnya sendiri manusia bisa membenci. Tapi itu manusia yang berbeda, yang membenci tubuhnya sendiri kan manusia yang beda. Dan kata lain manusia yang nggak normal. Ya enggak? Yang membenci tubuhnya sendiri kalau dalam konteks nikah itu kan apa? Suami istri. Membunuh itu menyakiti tubuhnya sendiri. Ya, seperti yang pada cerita Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit apa? Orang menyembuhkan memukul diri sendiri yang sakit. Kalau bahasa Lukas itu orang gila itu, wong gendeng bahasa Jawa. Hanya orang gila saja yang membenci dirinya sendiri, bukan merawat tapi apa? Menyakiti. Kalau tubuhnya sendiri disakiti, apalagi kanan kirinya, lebih mudah disakiti. Gak ada perasaan saya. Hal yang demikian itu yang harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi. Ya meskipun awalnya orang membenci tubuhnya sendiri, kalau dalam konteks nikah itu nggak ada. Awalnya itu rame. Kalau rame di awal pasti nggak jadi apa? Nggak jadi nikah. Ramenya itu kan setelah nikah ya, dengan berbagai alasan apapun juga. Ya. Sudah nikah kok dengan alasan berbagai. Tapi ya kita mohon kepada Tuhan Kristus baik para gereja, para khususnya menolong kita, ya, supaya Allah itu memberikan pencerahan dalam hidup kita. Konteks-konteks demikian tuh nggak harus saya lebih saya jelaskan lebih dalam, ya kita sendiri bisa renungkan gitu. Tapi yang intinya kalau berbicara tentang membenci itu siapapun juga bisa dibenci, ya. Nggak pandang bulu. Dan itu kembali lagi, ya, kita mohon kepada Tuhan Kristus menerangi hati kita. Sebenarnya itu perbuatannya siapa, ujung-ujungnya kan gitu, ya kan? Karena konteks kita itu kan sebagai anak Tuhan, sebagai terang. Perbuatan
sumber kebencian itu siapa sebenarnya? Sumber pembunuhan itu siapa? Jangan sampai kita mengatakan sumber kebencian dari Tuhan. Jangan kita mengatakan saya disuruh oleh Tuhan membunuh untuk membenci. Jangan. Kita baca ini yang sering kali kita perhatikan di Injil Yohanes pasal yang ketiga. Maaf, nanti itu dulu ya baca ya ini pasal 8-nya. Pasal 8 Injil Yohanes pasal yang 8 ayat yang ke-44. Yohanes pasal 8 Injil Yohanes 8 ayat yang 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi bukan hanya sebagai pembunuh tapi juga bapa segala dusta. Ya, sumber daripada segala dusta itu juga iblis. Kalau tadi sudah jelas ya, iblis jadi bapamu, ya katakan dia adalah pembunuh manusia sejak semula iblis. Ya. Membunuh dari sebagai sumber kebencian yang suka benci itu sekali lagi bukan dari Allah, bukan dari Tuhan yang terletak dari iblis. Supaya kita hati-hati ya dalam konteks-konteks tertentu dalam berhubungan sesama kita, bukan hanya dalam berhubungan nikah rumah tangga, tapi dalam hubungan apapun juga ya, jangan ada muncul suatu kebencian. Kalau kita nggak menyadari kebencian apapun juga itu dari mana, itu yang harus kita antisipasi ya, itu yang harus kita hindari ya. Ini untuk hidup yang real, yang nyata sekarang ya. Tapi suatu saat ya, penyingkiran ini akan kita suka atau tidak pasti harus dilakukan oleh gereja Tuhan ya. Dalam kegenapannya dari Wahyu pasal mulai pasal 12 itu. Caranya, waktunya Tuhan yang tetapkan, tempatnya juga Tuhan yang tentukan. Memang dalam konteks Alkitab, dalam kitab Wahyu itu namanya padang gurun, padang belantara. Entah nanti tempatnya dimanapun juga, Allah yang Maha Tahu ya, Allah yang menetapkan. Tapi kalau belum saatnya ya, Tuhan juga nggak mungkin ya, melakukan hal yang demikian. Sebab beberapa puluh tahun yang lalu ya, waktu saya masih dulu itu masih baru keluar sekolah di Surabaya di KMP itu, ada saya membaca buku dari yang dikeluarkan dari KMP itu, ada seperti namanya kantor mempelai. Itu ada suatu persekutuan hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat itu sampai harus bedol desa, bedol jemaat pindah ke suatu tempat waktu keluar Pulau Jawa kalau nggak salah. Saya ingat itu ke Sulawesi atau kemana? Kalimantan. Mana? Kalimantan. Ya di Kalimantan kemana? Pokoknya pernah saya baca ya. Ya, itu pernah saya baca. Itu belum lagi ada yang berapa tahun yang lalu juga versi yang lain mengatakan tempat itu yang dari Amazon dan Bandung. Itu juga pernah yang seperti itu. Ya, saatnya mengungsi, saatnya dan sebagainya. Ya, itu pun juga kita harus hati-hati untuk zaman sekarang ini ya. Ya meskipun
itu yang mengatakan hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Tapi segala sesuatu kan harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sebab itu nggak bisa serta-merta terus kita para hamba Tuhan menentukan waktu dan tempatnya. Sebab segala peristiwa-peristiwa itu harus dilalui dulu. Kenapa harus mengungsi? Ya, untuk penggenapan nubuat seperti itu. Ya, karena ya dalam kitab Wahyu itu ya mulai pasal 12 ya, itu karena dunia sudah dalam ya, masa penguasaan antikris. Ya. Sehingga jalan satu-satunya yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan itu harus kalau Tuhan menyelamatkan gereja itu lewat satu pengungsian. Dan itulah dulu yang menjadi suatu dorongan hidup saja, dorongan bagi saya setelah saya sekolah di Lepinel tahun 90 angkatan 17 itu saya kepingin sekolah lagi. Pada saat waktu itu saya mengejar kemana pengungsian nanti, tempatnya itu di mana. Jadi tahun kalau tahun 90 sekarang tahun 2023, jadi sudah 20 tahun lebih, hampir 30 tahun ya. Hampir 30 tahun yang lalu saya sudah berpikir seperti itu. Dan itu waktu itu juga saya masih penasaran, waktu kan saya dididik zamannya generasi pertama dari Pak Pendeta Pondok Malemba. Jadi peralihan dari Pak Pendeta Ibuwono sebagai pemimpin, saya Pak generasinya Pak Pondok Malemba itu juga menjadi suatu bahan untuk saya itu kemana. Karena yang menjadi logo waktu kan logo yang dikatakan itu kan Wahyu 12 ayat 1 itu gambarnya. Harus saya berpikir kemana. Dan saya harus ngerti ya. Dan siapa nanti yang memimpin. Memang ada tiketnya yang diberikan gitu, ditunjukkan. Alkitab loh ya. Kalau saya bilang tiket itu karena untuk pengungsian itu kan menggunakan dua sayap. Ya, burung nasar yang besar. Ya, sayap itu kan katakan oleh firman dan dua sayap kan seperti itu. Tapi sayap ini itu kan baru rahasia waktu itu. Sehingga saya juga berupaya untuk samping saya menyelidiki Alkitab, saya juga berupaya untuk sekolah lagi. Sampai itu kan mau nggak mau ya. Sampai saya menyadari ya, karena di belakang saya ataupun dalam hidup saya kan saya memiliki anak, memiliki istri. Saya juga Tuhan percayakan jemaat meskipun nggak banyak. Tapi kalau manakala jemaat itu bertanya dalam konteks yang seperti itu, saya kan nggak bisa ngerti. Dan salah satu waktu itu yang bertanya apa itu adalah jemaat dari Pak Pendeta Bujo Kananbowo yang dua-duanya sudah almarhum. Waktu itu Bapak Parbandi, ya saya ingat betul Bapak Parbandi itu jemaat GSJPDI Trawulan jadi pasar, tapi tempatnya di Mojagung, dan Bapak Trimanto, ya, itu Pak Lek saya dari istri tanya, ya memang saya masih muda waktu itu, masih muda 30 tahun yang lalu, tapi mereka pengen saya Pak, ya. Hanya Pak Triman yang D ya, karena masih keponakan mungkin panggil D, kalau tadi Pak. Dia sering diajak datang ke rumah, diajak sharing. Kalau seperti ini gimana? Jadi waktu itu jadi tantangan bagi saya, ya. Saya nggak ngerti ini. Akhirnya saya bilang, ya, saya tak sekolah dulu. Nanti kalau sudah berkenaan sekali saya tak belajar lagi, gitu ya. Saya baca Alkitab, ya, dibolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu dan Wahyu. Tapi kalau belum saatnya itu dibukakan, ya, juga nggak akan ngerti. Ya. Akhirnya juga ada hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan, menerangkan hal yang demikian. Tapi sebelum saya sempat lagi datang ke Pak itu, sudah dipanggil Tuhan Ibu dulu. Tapi berkatnya bagi saya. Kenapa bagi saya? Karena itu didorong untuk belajar, mengerti apa yang akan terjadi bagi gereja Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana kita bersikap dalam hidup ini, mempersiapkan diri dalam
segala hal. Bukan hanya untuk hidup sekarang ini, memang hidup sekarang ini banyak tantangan, banyak pergumulan, permasalahan yang harus kita selesaikan, yang harus kita hadapi. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh memikirkan yang akan datang. Kita memikirkan yang akan datang itu tujuannya apa? Supaya kita sebagai orang yang bijak, menjadi orang yang bijaksana. Segala sesuatu nggak langsung seperti datangnya pencuri, tapi kita mempersiapkan diri. Tapi setelah saya belajar dalam kitab Wahyu itu bukan dadakan. Orang Jawa katakan saknyek, terus nanti besok terbang, itulah satu proses. Satu harus ada standar yang Tuhan tetapkan untuk kita. Gak sembarang orang Kristen, gak sembarang gereja bisa masuk pada fungsian itu. Dan itulah yang menjadi motivasi saya sendiri. Ya, bukan saya meremehkan yang lain, tidak memotivasi saya harus mengupayakan terus untuk keluarga, anak, istri, dan juga menyangkut para jemaat. Ya, untuk kita mempersiapkan diri. Nah, soal waktu, saat, ya, itu Tuhan yang tahu. Ya. Tapi minimal kalau kita memahami yang demikian, kita itu enggak sembarangan. Kita bisa siap-siap. Dan itu erat kaitannya dengan apa? Masa-masa antikris. Jadi kalau belum masanya antikris muncul, enggak akan terjadi satu pengungsian, menyingkir itu. Sama waktu bayi Yesus. Setelah lahir aman-aman saja, meskipun lahirnya di kandang Bethlehem. Orang tuanya juga udah proses namanya manusia, tenang-tenang saja. Tapi setelah menerima berkat dari orang Majus, saudara, kenapa enggak senang, saudara? Yang tadinya dari kalangan ya yang biasa tahu-tahu datang orang Majus. Menyembah Yesus terus membawa apa? Persembahan, ya. Bahkan kalau saya baca orang Majus itu ya sekali lagi itu bukan sembarang manusia biasa dalam level ekonomi ya. Persembahannya hal yang cukup tinggi, cukup berharga, ada emas, ada kemenyan, ada umur. Ini secara kontekstual lahiriahnya itu aja ya. Mungkin kita datang untuk anak melahirkan, jarang-jarang membawa seperti itu, iya nggak? Kalau kita datang ke keluarga, ya, melahirkan, apa kita sampai membawa seperti itu? Paling kalau mampu ya dibawakan, mungkin gendongan, kalau zaman dulu, kain itu. Kalau nggak mampu, kalau ada lagi ya mungkin batas sabun atau bedak. Ya. Datang itu datang kepada orang yang nggak dikenal. Keluarga nggak dikenal, lalu bawa emas, kemenyan dan mur, itu benda-benda yang mahal harganya. Memang waktu orang tuanya, ya, otomatis Yesus dan mereka cukup apa? Cukup kaget, cukup senang, tapi juga cukup setelah itu cukup susah, karena harus apa? Pergi terus. Perginya nggak dekat, bukan sebagai seorang wisatawan menikmati oleh duit akeh, menikmati jadi turis ke luar negeri. Kalau orang punya uang banyak kan jadi turis, ya nggak? Tempatnya yang enak-enak, yang senang-senang, tapi tahu persis pesan dari malaikat itu, larilah ke Mesir karena harus mencari anak itu untuk dibu, otomatis kan larinya sembunyi, bukan lari untuk senang-senang. Itu konteksnya seperti itu ya. Memang kadang-kadang ya itulah Allah kita dalam karyanya itu kadang-kadang ya kita dibuat sukacita karena berkat yang besar. Dapat emas, tapi kadang-kadang cukup susah juga kalau mendapat apa? Ancaman.
benci, entah alasannya apa, nggak tahu loh, ya nggak? Bagi Yusuf yang tahu persis ya, tahu kenapa makan gitu kan gitu. Anaknya itu mau dibunuh. Yusuf nggak tahu alasannya. Sebab malaikat yang menyampaikan kepada Yusuf, larilah ke Mesir sana. Kan udah mencari anak itu udah dibunuh. Padahal kan dari statusnya saja kan sangat jauh beda. Iya enggak? Dan itu masih bayi. Ya kalau sudah besar itu mungkin sebagai seorang yang punya kemampuan untuk bela diri mungkin itu ancaman mungkin. Itu bayi, baru bayi, tidak memiliki suatu kekuatan kalau dia orang tuanya yang gendong. Tapi kenapa sampai Herodes itu tapi itulah kadang-kadang kalau kita menghadapi dalam proses kehidupan ya, seringkali kita bertanya apa salahku, apa dosa kamu benci aku. Tapi karena memang Tuhan izinkan seperti itu ya udah dinikmati aja gitu. Karena habis menerima berkat besar. Jadi setelah berkat besar juga hati-hati, wah nanti itu Tuhan izinkan proses. Setelah proses nanti berkat lagi, gitu, dipermuliakan lagi kan itu. Ya kita bayangkan ya, itulah Allah kita, dinamika yang Tuhan izinkan. Lahirnya di kandang. Siapa sih datang langsung malam yang datang di kandang itu gembala, levelnya gembala yang di padang Efrata levelnya datang. Tapi nggak tahu ya bisa Tuhan kirimkan levelnya ya orang Majus itu kan luar biasa sukacita. Tahu ujung berubah lagi. Ya, ada ancaman seperti itu. Itulah kehidupan, tentang kehidupan yang nggak bisa kita tebak. Tapi ya, hal-hal yang ada dalam hidup kita. Tapi yang sama-sama kita perhatikan inti dari pemberitaan ini. Bagaimana kita itu memiliki ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Yusuf manakala diberitahu oleh malaikat. Ya. Waktu itu katakan lagi saya bacakan, ya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ya, maka malam itu juga Yusuf dan diambil anak istrinya, langsung pergi. Ketaatan, taat menjalankan apa yang dipesan Tuhan lewat malaikat, taat menunggu kapan harus kembali dari Mesir. Ya, ini nggak mudah ya, untuk kamu ketaatan. Yusuf setelah itu nggak bisa komunikasi lagi, iya nggak bisa seenak-enaknya terus datang tiba ketemu malaikat ya mimpi. Kalau belum saatnya, malaikat itu juga nggak apa berbicara lagi ke Yusuf seperti malaikat yang 19 itu. Setelah Yesus mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Baru tapi masa-masa yang dijalani oleh Yusuf di Mesir sebelum Yesus mati kan tinggal menunggu dan menunggu di negeri orang. Itulah yang sama-sama kita upayakan membangun ketaatan kita. Memang suatu saat aku sudah Jumat sini sudah beberapa kali saya sampaikan dalam berita malaikat. Sebab malaikat dalam kitab suci memiliki makna yang cukup luas. Konteks Alkitab ya cukup luas, tapi kita juga harus hati-hati juga. Kalau malaikat yang terang juga bisa jatuh, dan jatuhnya malaikat terang itu ya itu juga bisa mengelabui manusia. Tapi nggak saya sampaikan untuk bagian, tapi yang sampaikan kepada jemaat karena selama ini kami jemaat tempat ini belajar ya memperhatikan kitab Wahyu, kitab yang terakhir, kitab yang ke-66 itu. Kitab ini juga yang menjadi pergumulan kami sama dengan jemaat tempat ini. Ya setelah beberapa waktu yang lalu, ya, kita ada satu
pembahasan penyambat penonton tabernakel untuk minggu pembahasan tentang kitab Wahyu, secara khusus kitab yang ke-66 itu. Kenapa saya mengajak untuk jemaat itu memperhatikan demikian? Karena dalam kitab Wahyu itu satu itu hanya kebutuhan, bukan sesuatu yang baru angan-angan. Saatnya kalau memang itu harus kita pahami secara utuh. Dalam konteks secara utuh itu secara keseluruhan, ya. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-22 itu konteksnya bagaimana, supaya kita juga bisa mempersiapkan diri sebagai gereja, sebagai jemaat. Saya menyadari keberadaan kami memang jemaat kecil, ya. Tapi bukan berarti jemaat yang kecil terus kita nanti lepas daripada kesatuan tubuh Kristus. Tapi kalau memang Tuhan kaitkan dengan caranya Tuhan dalam mengkaitkan kesatuan tubuh Kristus, tapi minimal kita sendiri harus sudah siap, sudah mengerti kesatuan tubuh Kristus yang mana yang Tuhan kehendaki. Sama termasuk penyingkiran ke Mesir ini seperti itu. Memang untuk tahun 2023 ini, ya, ini pergumulan kami, ya, karena saya melihat begitu banyak tantangan kehidupan kita sama jemaat yang ada di tempat ini, sehingga ada saatnya tantangan hal-hal yang menjadi lawan. Itu nggak harus langsung kita perang, kita juga kalau bisa berujikan hindari, ya hindari menurut petunjuk Tuhan, ya, nggak harus konfrontasi langsung. Kita hindari, kita bukan berarti kita membenci mereka, tidak. Kita menghindar. Seperti Yusuf, Maria dan Yohanes dan Yesus itu menghindar dari Herodes sampai Herodes mati. Kalau sekarang sampai masalah surut. Kiranya Roh Kudus menolong kita, ya, memahamkan kita. Memang yang demikian perlu ketaatan terhadap suara Tuhan, dan juga kalau bicara malaikat yang bagaimana yang terpakai itu, ya. Sebanyak juga orang yang mengatakan bicara malaikat, tapi malaikat yang bagaimana, yang benar-benar yang Tuhan suruh untuk berbicara, supaya kita juga tidak terjebak pada hal yang tidak tepat, ya. Tapi seperti yang terjadi pada peristiwa penyingkiran ke Mesir, itu benar-benar kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, karena semuanya itu untuk menggenapkan firman Tuhan. Nggak ada sesuatu yang saling berlawanan. Ya. Suruh menyingkir, karena kenapa Tuhan sedang menyingkir? Karena di situ genaplah ayat 15, genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir itu panggil anakku. Ya, kelanjutannya apa? Setelah Yusuf menyingkir, ya, kelanjutannya tentang pembunuhan anak Bethlehem itu juga untuk menggenapkan firman Tuhan. Ada ratap tangis di Ramah. Ya, itu ayat yang ke-18. Selanjutnya juga untuk menggenapkan firman Tuhan mulai yang 19 itu, bahwa setelah Herodes mati, Yusuf kembali ke daerah Palestina, bukan lagi ke Bethlehem tapi ke Nazaret, supaya menggenapkan sedikit banyak sana yang tinggal di kota bernama Nazaret. Hal itu jadi supaya genap firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi kembalinya Yusuf, Maria dan Yesus dari Mesir itu bukan lagi ke Bethlehem tapi ke Nazaret. Semuanya untuk menggenapkan firman Tuhan. Jadi intinya bagaimana kita lagi belajar dalam kehidupan kita ini. Memang ada saatnya kita mengalami tantangan cukup sakit bagi dalam daging ini. Tapi kalau itu penggenapan firman Tuhan, kita perlu menyerah pada kehendak Allah. Pasti Tuhan memberikan solusinya. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Caranya adalah caranya Tuhan, waktunya adalah waktunya Tuhan yang terbaik.
dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya tutup dalam doa, kami sekeluarga beserta jemaat Gereja Kristen Tabernakel Kristus Mempelai Mojokerto mengucapkan selamat Natal. Natal itu untuk keluarga. Amin. Waktu itu keluarganya Maria. Sekarang Natal untuk keluarga besar kita. Saya hadir bukan atas nama Dewan Pelayan Pusat. Saya hadir bukan atas nama DPD. Saya hadir atas nama keluarga. Keluarga besar Gereja Kristen Tabernakel di Kabupaten dan Kota Mojokerto. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya hadir bukan atas nama Badan Musyawarah Antara Gereja. Jadi dan saya informasikan sekalian Pak Ari, masih ada waktu 1 jam. Maksudnya 1 jam begini. Nanti jam 12 ada formasi undangan untuk Natal Nasional ditutup. Jadi maaf kalau mungkin beritanya terlambat. Mungkin dari jemaat GKT Kristus Gembala ada yang mau hadir di Natal Nasional tanggal 27 di Surabaya di Betani Nginden. Nanti saya kasih linknya. Secepatnya daftar sebelum jam 12. Sebab itu kapasitas 25.000 sampai 30.000 jemaat. Jadi baru tadi malam saya dapat link yang bebas. Jadi sebelumnya link khusus untuk pejabat-pejabat gereja. Jadi mohon maaf kalau mungkin informasinya terlambat. Saya punya harapan dari jemaat ini ada yang bisa hadir. Kita tutup dalam doa, kita syukuri anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kesempatan pagi ini. Kita berdoa, segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu sempurna. Berita Natal sudah cukup untuk Bunda Maria dan Yusuf. Beliau sudah menjalani dengan baik. Saat ini berita Natal, kabar Natal untuk kami yang hadir saat ini, untuk menggenapkan firman nubuat pada akhir zaman. Tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan, kami andalkan selain janji-janji firman-Mu untuk menyelamatkan keluarga kami dari Herodes akhir zaman. Tidak ada sesuatu yang bisa kami andalkan, kami dengar selain kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh para malaikat yang digenggam tangan Tuhan. Kami bersyukur berita Natal, kabar Natal kembali membuka pikiran kami, membuka hati kami, jiwa kami, untuk kami terus belajar dengar-dengaran. Kami belajar mentaati kebenaran firman-Mu, dan kami harus percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Seluruh kebenaran firman-Mu tidak ada yang terlewatkan, semua akan tergenapi dengan sempurna. Kami yang hidup pada akhir zaman mendapat kesempatan menjadi pelaksana dari seluruh firman nubuat yang menjadi bagian kami. Kuatkan kami, tegakkan kami sebagai pelaksana dari ketetapan Tuhan, demi keselamatan keluarga, demi keselamatan gereja sidang tubuh Kristus pada akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami, Tuhan berkati penggembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Hari Subagio beserta keluarga di tempat ini. Kami percaya kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan atas hamba-Mu sekeluarga adalah kepercayaan yang begitu mulia, menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan demi keselamatan jiwa-jiwa, memberikan kekuatan perlindungan dalam setiap proses penggembalaan yang hamba-Mu hadapi. Ada kekuatan, ada kemenangan demi kemenangan,
yang Tuhan nyatakan lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih seluruh umat Tuhan dalam penggembalaan juga diberkati Tuhan dengan kekuatan dari tempat maha tinggi, sehingga seluruh aktivitas umat-Mu terkhusus bagi kemuliaan nama Tuhan, peribadatan di tempat ini boleh terselenggara sesuai dengan ketetapan, dengan waktu-waktu yang disepakati untuk bisa membangun ibadah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat kami mengakhiri pertemuan ibadah yang penuh sukacita ini, dan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan berkat-berkat Tuhan yang sudah tersedia di tengah-tengah kami, sebentar kami nikmati bersama, disucikan, dikuduskan, menjadi kesehatan bagi badan kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kita percaya, kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat-berkat yang terbaik dari tempat maha tinggi, itu segala kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian, kasih Bapa yang mendatangkan damai sejahtera, kuat kuasa pengurapan Roh Kudus yang mendatangkan sukacita, penghiburan, kemenangan, dan kebenaran firman-Mu yang membawa hidup kami di dalam kesempurnaan rancangan Tuhan, berlimpah-limpah bagi seluruh umat-Mu sampai Tuhan datang dalam kemuliaan yang sempurna. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus